Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat datang kembali Sobat Adha Portal kita, gerak usaha kita. Kali ini saya berada di salah satu sekolah tinggi di Kota Subang. Nah, di sini Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Suta Atmaja Subang. Dan sekarang ini mungkin Sobat Adha nih belum tahu nih, belum tahu mendalam apa aja nih yang ada di Setiasa Subang ini. Sekarang saya bersama Bapak Gugi Sandi. Ya. Ini salah satu wakil ketua satu ya Kang. Ya. Ketua satu di Suta Atmaja ini, di Setiasa ini. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih apa aja Kang yang ada di sini, terus jurusan apa aja yang ada di sini Kang Gugi gitu kan. Iya, supaya kalau mengenal nanti menyayangi kan ya. Betul, Kang Gugi. Nah, kalau pertama berdiri Setiasa ini gimana Kang? 25 tahun yang lalu. Oh, 25. Ya, tepatnya tanggal 22 Juli 1999. Ini kita sudah lama ya, kalau untuk perguruan tinggi sih masih umur muda, tapi secara tahapan ya bukan tahapan introduction lagi ya, sudah tumbuh. Berarti kalau di sini kan ada beberapa gedung juga ya Kang ya, ada beberapa gedung juga. Yang pertama berdiri yang saya tahu kan ada juga gedung buat acara, betul Ya, venue lah ya. Venue. Nah, yang pertama berdiri itu aula dulu ataukah universitas dulu? Ya, kalau saya lihat di foto sejarahnya pembangunan, memang yang dibangun pertama kali itu aula yang sekarang dinamakan Kira Soviet itu ya. Itu jadi gedung serbaguna. Lalu setelah itu renovasi masjid ya, masjid juga masjid sudah ada, tapi direnovasi diperbaiki. Baru ke gedung perkuliahan. Karena ada filosofinya juga sebetulnya. Kenapa yang di depan ini masjid dulu sama aula dulu? Ya, kita ingin memberikan karakter ya, bahwa pendidikan itu pertama harus niatnya harus betul-betul merendahkan diri di mata Allah atau Tuhan ya, yang maha memiliki ilmu dan masjid. Lalu aula itu artinya tempat majelis ya, tempat berkumpul. Jadi untuk ilmu itu walaupun kewajibannya pada individu, tapi dalam melaksanakan ini berjamaah, itu berkelompok, bersama. Ada filosofinya juga sesuai. Setelah itu baru kita siapkan gedung pembelajarannya, fasilitas. Berarti ini lebih ke ilmu ekonomi Pak? Ya, di sini tuh fokusnya ke ilmu ekonomi, dan secara rukun ilmu terapan, akuntansi dan manajemen. Jadi dalam kajian bisnis studies itu ada 4 ilmu, ada akuntansi atau administrasi, dan manajemen, ada kewirausahaan, ada penata layanan. Kita mainnya di 2 ini, di akunting sama di manajemen, tapi ada pembobotan kewirausahaan. Jadi ada, kalau kata anak sekarang blended ya, ilmu kewirausahaannya mix masuk ke dalam program studi manajemen. Jadi istilahnya buy 2 get 3, beli 2 pasti dapat 3 ilmu. Oh, bukan buy 1 get 3, berarti buy 2 get 3. Karena kita ini fokus ke bisnis studies yang 2 atau 3 ilmu tadi, maka pasti para pengajar, semua staf akademik di sini, staf akademik itu fokus ke pendalaman 2 ilmu tadi sampai pada output yang diinginkan itu betul-betul berbeda, punya daya saing dibanding dengan kampus-kampus lain. Kita harus punya diferensiasi, apalagi konteksnya kan relevan dengan tahun 1999 kan pasca krisis moneter.
akhirnya respon gitu. Jadi bahwa kita sedang lumayan bleeding berdarah itu karena memang keluarga dari yayasan sudah menjadi ini niatan awalnya memang memberikan kampus sekolah ini bukan untuk bisnis, pengen mengangkat derajat ya ilmu putra daerah, kita jalan terus, ya, tidak berpikir wah belum saatnya saat itu bikin kampus siapa yang ininya siapa ya, kita jalan saja. Cuma dari awal kita sudah mengambil segmen yang fokus, tidak banyak program studi, tapi dikhususkan ke sana. Dosen-dosen juga dari Ya otomatis sejak berdiri sampai sekarang memang ada proses transisi. Jadi kita kan di bawah binaan perguruan tinggi negeri di Bandung, dosennya juga masih mix gabungan. Kesiannya kan perguruan tinggi swasta ditutup mandiri. Terus kita alhamdulillah sekarang sudah full dosen tetap desa, ada 20 orang. Sekarang ada 20 orang sudah dari internal di sini. Nah, yang saya tahu ya Pak ya, ini informasi juga buat sobat Ada. Iya, saya perlu tahu juga nih versi masyarakat. Katanya kalau desa itu berbeda dengan seperti yang lain. Ya. Ada istilahnya studi banding ke luar negeri. Itu gimana? Iya betul. Jadi memang sejak awal berdiri kita menyadari waktu itu pendirian sekolah ini kan merespon juga pengembangan industri. Ingat nggak waktu tahun segitu tuh ada lagi namanya mobil nasional, ada apa yang di Papua, Teks Mako ya maksudnya. Teks Mako. Ya kan, itu memproduksi mobil nasional. Yeah. Nah, waktu itu rencana awalnya itu untuk teknologinya ada sekolah teknologi di situ, untuk ekonomi di sini. Cuman kan ya tadi karena respon industri mobil nasional ternyata tidak mudah, tapi kan karena kita awalnya memang fokus ingin memberikan daya saing, berarti kampus kita kan ada di lokal, lulusannya akan dikatakan lulusan lokal. Tapi wawasannya kita inginkan global. Nah, untuk menuju ke wawasan global itu kita punya rencana yang pengembangan sampai 2032. Nah, tahapan di 2032 itu kita ASEAN dulu. Di 2032 kita leading di level ASEAN. Makanya program kuliah kerja lapangan atau KKL kami lebih spesifikkan untuk kegiatannya itu kampus, company, country connection, kita sebutnya C4. Koneksi untuk kampus, perusahaan, dan negara. Jadi kita kunjungan ke kampus di sana, di Malaysia, Singapura dan Thailand, tapi 2 tahun terakhir kita fokus di Malaysia saja. Kita kunjungan industri, ke perusahaan-perusahaan. Kita juga ada pertukaran budaya antara Indonesia dan Malaysia. Namanya programnya C4. Ya. Makin kesini makin mendalam. Awalnya kita hanya studi banding 2-3 hari, terus meningkat jadi kalau sekarang sih sudah kalau total mungkin 14 hari sampai 1 bulan. Tapi kita gunakan mode hybrid ya. Tetap ada online-nya, juga ada offline-nya. Nah, bulan depan itu September kita berangkat. Ada besok ada rombongan, 3 rombongan ke kampus Universitas Islam Selangor. 9 hari offline di sana. Terus Universitas Sains Islam Malaysia Musik itu 8 hari. Terus ada di Institut Koperasi Malaysia IKMA itu 5. Fokusnya beda-beda. Yang ini yang di situ mereka ikut training halal ya. Karena di Indonesia itu kan
nomor 2 industri halal setelah Malaysia ya. Atau bahkan kita di beberapa sektor nomor 1. Terus kita di USIM kita belajar syariah eksekutif training. Ya, jadi kalau seorang manajer ya mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai syariah itu, bagaimana dunianya dapat, akhiratnya dapat. Nah, mereka punya modul atau semacam interaktif game namanya muamalat interaktif game. Kalau Kang Hadi main monopoli ya, kan ada kartu-kartu. Nah, ada permainan, 4 orang bermain sama-sama pebisnis Islam. Kriteria yang menang itu bukan yang banyak uang saja, kan kalau di monopoli betul, yang menang banyak uang, yang bagus kalah kan, satu menjual apa segala. Kalau ini 40%-nya duniawi, 60%-nya ukhrawi. Jadi nanti dalam game itu diwakafkan berapa, bisa dapatkan itu dapat poin. Ya, ini sudah diolimpiadekan antara Malaysia, Indonesia sama Turki. Nah, tahun ini kita belajar ke sana. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa ikutan. Kebetulan tahun ini juga kita menang juara 1 business plan competition gitu, di USIM tempatnya. Nah, mudah-mudahan tahun depan kita bisa ikut yang lomba ini. Kenapa berpikir halal? Ya, tadi kita punya potensi muslim terbesar. Kenapa berpikir syariah eksekutif training? Ya kita kan ingin bisnis tuh dunia dapat akhirat dapat kan ya. Karena dalam mempertanggungjawabkan soal bisnis itu kan pertanyaannya dari Allah tuh 2, dari mana dan untuk apa. Nah, satu lagi di Institut Koperasi Malaysia. Kenapa koperasi? Karena ke depan itu dengan adanya disruption itu, ya, kita baca dalam bukunya Prof. Renat Kasali itu kan, bisnis yang bisa bertahan ke depan tuh yang digawangi oleh remeh-remeh orang. Karena sumber dayanya tidak harus memiliki, tapi itu akan bisa membuat harga menjadi murah, dan itulah yang akan dicari oleh kelas menengah. Jadi bisnis itu semua akan tidak ada lagi segmen high dan ini, akan semua ke tengah gitu. Nah, makanya belajar bisnis yang kolaboratif di Malaysia, karena Malaysia itu top 300 koperasi terbesar di dunia itu Malaysia. Untuk di Asia Pasifik yang masuk 300 itu ada dari Malaysia 1. Kita belum masuk ke yang top 300 koperasi itu. Jadi ada alasan gitu kenapa kita ke 3 kampus dan itu di Malaysia. Nah, pulang ke sini diharapkan mereka 1 kepercayaan dirinya bertambah. Betul. Ya, karena orang tuh kalau tidak melihat langsung tuh kan beda dengan melihat langsung. Yang kedua, mereka punya skills. Terus mereka sudah tidak gagap dengan lintas budaya. Di sana ada kegiatan namanya cross cultural activities, aktivitas lintas budaya. Jadi ada yang datang ke koperasi di daerah mana, mereka di situ tinggal di namanya rumah angkat. Jadi dia tinggal di rumah yang di situ ada ibu yang memiliki rumah itu. Seolah-olah kita beberapa hari itu hidup dengan si ibu itu. Nanti ada aktivitas menangkap ikan, memasak, ya. Nah, itu semua ada di 3 kampus itu ada. Lebih ke tradisional itu berarti kan? Iya, kan kita pertukaran budaya. Walaupun masih serumpun ya. Ada cross cultural activities, kan, ada cross cultural activities. Kalau itu kan ditarik secara soft skill, sebetulnya salah satu soft skill dalam bekerja ya. Kita harus bisa berempati kepada keragaman. Tujuannya ke situ. Ya training, cross cultural activities, ya sit in juga, belajar di sana, ikut kuliah di sana, webinar online, pengabdian kepada masyarakat juga. Kita bersih-bersih lingkungan di sana, mungkin masjid di sana kita bersih-bersih. Ada yang tinggal di asrama kampus, jadi tidak di hotel tinggalnya. Oh, berarti ada asrama. Ada dormitory namanya di USIS. Jadi anak-anak juga belajar, kalau tinggal di asrama di luar negeri seperti ini. Ada mesin laundrynya pakai koin, masukin gitu. Mengatur gimana 9 hari supaya pakaian tetap ini gitu pemirsa. Benar, gimana nggak tertarik sobat Adha nih untuk kuliah di sini di stay sana? Kalau stay ini udah ada kerjasama, terutama di ini ya Kang, di di Indonesia sendiri ya, udah ada kerjasama belum sama perusahaan-perusahaan gitu? Ya tentu saja ya, karena kan meskipun kita ini program pendidikan akademik ya, atau sains,
Artinya kita menghasilkan lulusan yang siap training, memang belum siap kerja. Karena kalau siap kerja itu kita ada di klaster pendidikan vokasional namanya, vokasi. Nah, tapi meskipun demikian kita membangun hubungan dengan industri. Ya. Ngomong hubungan industri di Subang itu kan memang kebanyakan sektor jasa ya, yang sekarang ini sektor industri baru saja mau ya baru saja bergerak dengan adanya segitu karyawan. Sektor jasa ya perbankan, lembaga keuangan kita menjalin hubungan yang baik. Ya. Mungkin kalau Kang Hadi main ke seluruh perbankan di Subang atau lembaga keuangan ya itu ada alumni kita di sana. Terus kita juga mensupport kebutuhan ASN daerah, terutama yang berbackground ilmu akuntansi, manajemen ya. Ya jujur saja misalnya untuk apa ya, untuk mensyukuri aja ya, bukan untuk ini. Betul. Apa? Akuntansi itu di prodi akuntansi desa itu punya concern ya, kontribusi untuk pemerintah daerah Kabupaten Subang mencapai derajat laporan keuangan WTP. Ingat nggak dulu waktu kita WDP ya, punya predikatnya wajah dengan pengecualian. Nah, setelah itu training di sini para pengelola akuntansinya. Nah sejak tahun itu sampai sekarang udah 5 tahun berturut-turut WTP. Itu kan hubungan mutualisme, simbiosis mutualisme antara STESA dengan Pemda, STESA dengan industri ya, STESA dengan sektor keuangan, STESA dengan badan usaha milik daerah, dengan BUMD ya. Kita punya BUMD kebanggaan Subang yang juga harus kita support bareng-bareng. Terus apalagi STESA dengan koperasi, ada Dewan Koperasi Indonesia Daerah. STESA dengan BLUD, Rumah Sakit Umum Daerah. Kita juga mensupport. Harapannya ya memang kemampuan orang lokal tetapi kualifikasi kompetensinya sudah bisa diterima di level ASEAN. Karena yang program tadi itu ya teman-teman, program yang training itu sertifikasinya level internasional ASEAN. Jadi bisa dipakai untuk menguatkan ijazah. Jadi udah ada pengalaman ya kan ya. Nah terus yang ini kan, yang lagi kerja bisa nggak kuliah di sini? Sangat bisa ya, bahkan sejak awal berdirinya itu kelas, kita sebutnya kelas karyawan atau kelas reguler B gitu, kelas malam itu selalu rame gitu ya, selalu rame. Dan memang kelas yang bagi bekerja kuliah di STESA itu semua bilang ini bukan asal dapat ijazah gitu. Memang mereka ini benar-benar katanya bahasa mereka serius nih kuliahnya gitu ya. Walaupun kelas karyawan, artinya tetap saja dalam konteks ilmu yang diberikan sama saja, hanya bedanya waktunya gitu ya. Nah seiring dengan perkembangan teknologi, kemarin ada pandemi, ada COVID, kita juga mencoba untuk membuka layanan hybrid. Jadi sangat memungkinkan kalau mahasiswa kelas karyawan tadi sedang ada tugas luar ya, ada di luar Subang dan sebagainya, itu bisa menggunakan metode belajar hybrid. Jadi yang offline di kampus ada, yang online kita layani juga, belajar di saat yang bersamaan ya, secara sinkronus gitu. Itu yang kelas B, kelas reguler kita. Kita tidak kuliahnya di hari Jumat Sabtu karena memang perizinan kuliah kita itu di hari-hari biasa. Cuman waktunya itu yang malam ya, dan sekarang dipermudah dengan teknologi. Baik, Kang Rugi, waduh, ini informasi yang sangat informatif banget nih dari Kang Rugi ini buat Sobat Adha semuanya. Kang Rugi, ada yang mau disampaikan buat calon mahasiswa baru nih, khususnya yang bingung pengen kuliah di mana? Nah, ini STESA kan salah satunya gitu kan, satunya bisa disampaikan Kang Rugi buat Sobat Adha semuanya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya secara sistematis ya dan ringkas. Pertama bagi orang tua dulu ya. Bagi orang tua, investasi yang menguntungkan di dunia dan di akhirat itu adalah anak yang soleh ya.
Dan untuk mendidik anak soleh itu kan membekali mereka dengan ilmu. Andai saja kita punya warisan harta yang banyak, ya semuanya akan habis dan dimakan oleh waktu. Tapi kalau ilmu itu akan menjaga harta dan anak kita, ya. Jadi yang pertama, kepada orang tua di Kabupaten Subang, ya pendidikan itu penting sekali, ya. Apalagi pendidikan ini di level sarjana atau S1. Kenapa saya katakan demikian? Karena seberapa hebat kemampuan, ya, skill kita di dunia kerja untuk masuk level manajer dan seterusnya level top manajemen, misalnya semacam direktur, ya, itu membutuhkan tiket. Tiketnya apa? Sarjana. Nah, kemudian berapa banyak sarjana di Indonesia ini? Kalau data OECD itu baru 13% dari jumlah penduduk kita. Padahal kesempatan kerja orang yang berpendidikan sarjana itu, peluang kerjanya itu saya dapat dari Kemenaker itu sekitar 9 juta. Tapi kalau pendidikan SMA di 5 juta, SMK di 4,9 juta. Jadi peluang kerja untuk yang berpendidikan sarjana itu lebih besar. Yang kedua, berdasarkan data dari Kemenaker juga, berapa selisih gaji yang non sarjana dengan sarjana? Itu selisihnya lebih besar 30% ya, sarjana. Jadi dia adalah tiket, gitu ya. Terus jurusan apa yang penting di era sekarang ini ya? Saya buka data di World Economic Forum. Memang kalau ada 3 besar jurusan favorit itu, ya, saya tidak menyebutkan yang lain ya, takutnya mendiskreditkan. Tapi salah dua dari 3 ini adalah jurusan bisnis, accounting dan manajemen. Jadi tepatlah kalau memilih jurusan itu. Terus kepada orang tua dan anak-anak, gengsi dong kuliah di Subang. Nah, saya akan jawab, silakan dilihat ya dalam peraturan Presiden nomor 87 tahun 2021 tentang kawasan strategis Serbana. Subang ini bukan Subang yang dulu, gitu. Kita itu akan jadi salah satu 7 kota kabupaten di Jawa Barat yang menjadi pusat industri baru, pusat perekonomian baru. Cirebon, ya, angkernya tuh ya, jangkar itu Cirebon, Majalengka, Subang. Nah, Cirebon, Majalengka, Subang itu kalau ditanya siapa yang akan jadi pusatnya, itu ternyata Subang. Kenapa? Karena 39% kawasan peruntukan industri di 7 kota kabupaten itu 39%-nya atau 40% di Subang. Ya, sekian puluh ribu hektar di sini. Jadi nanti kita akan jadi pusatnya. Ya kalau kayak gitu nggak usah gengsi lagi. Kita akan jadi kota internasional. Kita akan jadi penyangga ekonomi nasional. Ya, tidak menutup kemungkinan dari Jakarta, dari Bandung, dari Surabaya, Semarang yang melamar kerja ke sini, bahkan dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand, karena kita sudah berlaku MEA, ya, masyarakat ekonomi ASEAN sudah berlaku. Nah, jadi nggak usah gengsi lagi. Plus tadi program unggulan kita, meskipun kita kuliah di Subang, kita ada program overseas-nya ke luar negerinya, ke ASEAN tadi. Gitu ya. Ya kalau hanya sekedar lihat mall di Jakarta, lihat mall di Bandung mah nantilah kalau sudah kerja, sudah jadi bos. Tapi lagi kuliah, udah punya paspor, bisa main ke bandara internasional KLIA di Kuala Lumpur, bisa tahu mall-mall di luar sana, tidak hanya di sini. Nah, hebatnya lagi ya teman-teman, semua program tadi itu dibiayai dengan sistem uang kuliah tunggal, Kang Di. Jadi kalau pergi ke luar negeri itu orang tua tidak lagi dibebani biaya, karena kita sudah hitung dari biaya semesternya. Sudah termasuk ya Kang ya? Sudah termasuk. Berapa nominalnya? Sekitar 1,2 juta per semester, per bulan. Kalau dihitung per bulan. Nah, kalau Kang Hadi dan teman-teman hitung dengan tadi konteksnya harta dan ilmu, ya dengan menyicil motor Ninja atau Vespa Piaggio sama. Tapi kuncinya yang tadi saya katakan, kita sebagai kota yang akan dibangun menjadi kota internasional, apakah SDM putra daerahnya hanya jadi penonton? Kalau tidak menjadi penonton, ya kami salah satu alternatif ya buat
pendidikan sarjana di bidang akuntansi dan manajemen. Mudah-mudahan ya tahun depan dan tahun berikutnya kami juga bisa membuka program master dan doktoralnya. Gitu, Kang Adi. Oke, terima kasih banyak nih Kang Lugi informasinya bagi Sobat Adha nih. Makanya jangan ragu untuk kuliah di sini ya Kang ya, karena udah dijelaskan sama Kang Lugi juga. Worth it lah ya dengan istilahnya kuliah di Setiasa ini ya Kang ya. Baik Sobat Adha, paling untuk informasi kali ini sekian dari Setiasa. Kalau mau nambah harus ada permintaan request ya di komennya ya. Harus. Kita sambung soalnya lagi. Gini, kalau untuk Adha portal kita juga, channel kita juga ini isinya itu lebih ke pengusaha-pengusaha yang ada di Subang. Ya. Itu. Nah, gimana nih buat channel kita nih Kang Lugi nih? Oke, gini. Dari Setiasa nih. Ya. Yang namanya IT ya. IT ya. Itu termasuk di media kuncinya 3. Pertama dia harus bisa connecting people ya atau connected. Jadi harus bisa menyambungkan orang ya dari berbagai tempat, different place tapi jadi same time. Jadi saya berdoa semoga channel Adha ini fungsi connected people-nya itu atau connecting people-nya itu nomor wahid ya. Makanya ayo subscribe ya atau apa katakanlah like dan sebagainya, share dan sebagainya. Yang kedua, IT itu akan bernilai kalau ada understanding. Jadi meningkatkan pemahaman di antara kita, tidak hanya terhubung tetapi memiliki kesepahaman, gitu kan? Baru ya, yang ketiga yang namanya media berbasis IT itu dikatakan berhasil kalau ada fungsi controllingnya. Jadi media ini menjadi alat ukur ya bagaimana kita mengontrol informasi, jejaring ya, kualitas pertemanan kita ya, circle kita. Media IT yang bagus itu juga punya peran yang bagus di sisi kontrol. Nah, saya harap Adha itu punya keunggulan di 3 ini ya, aspek mengkoneksikan orangnya, memahamkan orangnya, kemudian punya peran moral ya yang baik dalam pengendalian di peradaban manusia. Oke. Terima kasih banyak nih Kang Gugi saran atau istilahnya kritiknya dari Kang Gugi, kritik membangunnya. Ya. Support dari Kang Gugi. Terima kasih banyak waktunya Sama-sama ya. Banyak mudah kita ketemu kembali ngobrol-ngobrol lagi. Tuh, Sobat Adha, demikian obrolan kita episode kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Nanti ketemu lagi dengan channel Adha portal kita, Gerak Usaha Kita. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.